Pemirsa, 12 kios di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hangus terbakar. Diduga api berawal dari arus pendek listrik salah satu kios yang ditinggal pemiliknya. Api membakar belasan toko di penampungan pedagang Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Api cepat membesar karena posisi toko saling berhimpitan. Awalnya ada percikan api dari kabel. Lalu keluar asap dari dalam dari toko ini. Nih dari toko itu. Terus api menyebar gede, jadi ngalir ke sini. Pas kejadian abang di mana? Lagi di kios depan ini. Jadi sempat tahu api? Tahu. Awalnya dari listrik. Sejumlah pemilik toko berusaha mengamankan dagangan mereka dari kobaran api. Petugas dibantu warga memadamkan api yang diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu toko yang ditinggal pulang pemiliknya. Untuk korban jiwa nggak ada ya, kami ketahui termasuk dari rekan-rekan anggota kami juga, alhamdulillah semua pada selamat ya. Awal api dari mana Pak, kalau tahu nih? Untuk awal api itu dari atap ya, tapi nggak tahu dari kejadian itu, nggak tahu dari arus pendek atau belum diketahui. Polisi akan olah tempat kejadian yang telah menghanguskan 13 kios. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menduga keracunan ratusan warga karena bakteri amuba. Hingga kini jumlah warga yang keracunan mencapai 213 orang dari 12 kampung. Keracunan makanan dari acara perayaan ulang tahun di Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi 213 orang. Sebagian besar kondisinya membaik, sementara 25 orang masih dirawat di rumah sakit dan 15 orang dirawat di gedung sekolah dekat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengatakan, ditemukan bakteri amuba dari hasil laboratorium sampel tinja sejumlah pasien. Namun pihaknya masih menunggu hasil laboratorium sampel makanan berupa nasi kuning hasil masakan keluarga yang mengadakan acara. Jadi untuk memastikan keracunan dari makanan tersebut kita nunggu hasil dari hasil laboratorium di Bandung. Cuman dari hasil pasien kita pastikan bahwa di dalam sampel pasien itu didapatkan amuba. Nah, kemungkinan makanan ini terkontaminasi kuman amuba tersebut. Dinas Kesehatan juga memeriksa sejumlah sumber air dan sumur yang digunakan warga, dan hasilnya tidak ada kontaminasi. Diketahui warga mengonsumsi nasi kuning dari acara syukuran ulang tahun anak salah satu warga. Setelah itu ratusan warga dari 12 kampung keracunan dengan gejala pusing, mual, sakit perut hingga buang air besar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyanto, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi banjir dan longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta. Anies akan meninjau perizinan bangunan di lokasi longsor. Sementara itu Pangdam Jaya menurunkan 36 anggota TNI untuk membersihkan sisa longsor dan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain untuk memastikan kesehatan warga terdampak dan yang berada di pengungsian, Anies berjanji akan memasang pompa air agar banjir tidak kembali mengenangi kawasan tersebut. Terkait dengan longsor, Anies mengaku akan meninjau perizinan bangunan yang berada di lokasi longsor. Sebentar lagi kita akan kirim mobil pompa, dan mobil pompa itu nanti akan menarik air sehingga bisa mengalir sambil proses pembersihan puing-puing dilakukan. Yang berikutnya adalah tentang bangunan ini sendiri. Sekarang dalam proses investigasi apakah ketentuan-ketentuan tata ruang dilanggar atau tidak, dan bila dilanggar akan ada tindakan yang tegas tanpa kompromi. Anies menambahkan apabila ada ketentuan yang dilanggar pengelola, Pemprov DKI akan memberikan sanksi yang tegas pada pengelola. Pangdam Jaya juga meninjau lokasi banjir dan longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Satu satuan tingkat peleton atau 36 prajurit TNI diturunkan untuk membantu pembersihan sisa banjir dan longsor. Selain meninjau lokasi, Pangdam Jaya juga memberikan bantuan kepada korban pengungsian. Kemudian ada 300 rumah yang terendam banjir karena memang aliran sungainya ketutup oleh longsor sehingga mengalir ke rumah penduduk. Ada 1 orang meninggal dunia, ibu-ibu, kemudian ada 2 orang yang luka-luka dibawa di rumah sakit. Jadi kami datang ke sini dalam rangka melihat kondisi yang real di lapangan, sehingga nanti dari TNI akan membantu semaksimal mungkin untuk proses evakuasi yang mengungsi dan kemudian akan membantu proses percepatan untuk mengatasi tanah longsornya. Karena memang ini harus sesegera mungkin, dikhawatirkan hujan turun nanti berakibat longsor susulan. Ada sekitar 200 lebih ini masyarakat yang mengungsi dari pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan bantuan dan Kodam Jaya juga memberikan bantuan personil untuk meringankan beban masyarakat yang ada di Desa Ciganjur ini. Bantuan logistik tadi sudah kita sembako, kemudian menyusul nanti selimut, pampers untuk anak-anak, termasuk untuk yang dewasa yang sakit, termasuk barang-bahan lainnya yang mendukung untuk selama di pengungsian. Kemudian personil nanti akan kami kerahkan 1 SST dari 201 yang nantinya akan membantu proses pemulihan secepatnya dari akibat tanah longsor itu sendiri. Pihaknya mengingatkan warga yang berada di pengungsian untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak fisik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta, Sabtu kemarin. Seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah usai tersapu longsor. Warga di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan dibantu petugas prasarana dan sarana umum PPSU mengevakuasi diri dari rumah mereka yang terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit. 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang longsor. Sementara itu 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Perbaikan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia yang rusak akibat demonstrasi terus dikebut. Rencananya halte Bundaran HI dapat kembali beroperasi besok. Petugas fokus memperbaiki dinding dan lantai halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia agar dapat dilalui warga. Rencananya pada Senin, halte Transjakarta Bundaran HI akan beroperasi dengan mekanisme sebagian masih dalam tahap perbaikan dan setengah sisi lainnya dibuka untuk beroperasi. Sementara waktu bus Transjakarta menurunkan penumpang tidak di jalur Transjakarta, namun di sisi luar dekat dengan trotoar pejalan kaki. Perbaikan halte-halte Transjakarta Sawah Besar mulai dikerjakan. Selama proses perbaikan, warga yang akan naik dan turun bus di halte Transjakarta Sawah Besar akan dialihkan ke halte sebelumnya, yakni Mangga Besar dan halte Monas. Arus lalu lintas sekitar halte sedikit terhambat akibat proses perbaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi masih memeriksa 87 pendemo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 14 pendemo berstatus tersangka dan masih ditahan untuk didalami perannya dalam demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan Kamis lalu. ...87 demonstran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta diperiksa polisi. Usai memeriksa para demonstran yang ditahan, 14 diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami peran 14 tersangka dalam demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir dengan kerusuhan. Kalau untuk memukul tidak, Kak. Hanya merusak fasilitas saja. Minibus polisi. Saya terbalikan, Pak. Ya motifnya sih saya termakan hoak dan termakan dengan omongan teman saya sendiri untuk ikut serta demo dan melakukan kekerasan pada saat demo tersebut. Selain 14 pendemo yang ditahan, demonstran lainnya tidak ditahan, namun dikenakan wajib lapor karena beberapa di antaranya masih di bawah umur, serta ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ya, yang kita tetapkan sebagai tersangka setelah kita lakukan pendalaman dan gelar perkara, dari 43 ini 14, jadi ada tadinya 87 sekarang jadi 43 yang jadi tetap sebagai tersangka. Ya. 14 itu sudah kita lakukan penahanan, sisanya karena memang menyangkut masalah ancaman hukumannya yang dibawa dari 5 tahun atau rata-rata di 1 tahun 4 bulan. Ini kita kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Dalam demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta Kamis 8 Oktober 2020, massa membakar fasilitas umum, mulai dari halte Transjakarta hingga pos polisi. Dalam demonstrasi yang diwarnai kerusuhan, para pendemo juga menyerang polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan menjadi klaster baru kasus COVID-19 di tanah air. Ikatan Dokter Indonesia pun meminta pendemo yang mengalami gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah berpotensi timbulkan klaster baru COVID-19. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, 27 demonstran yang ditangkap hasil rapid testnya reaktif dan langsung dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk menjalani swab test dan isolasi. Ketua Tim Mitigasi PBID Adib Kumaydi, aksi massa sangat berpotensi timbulkan penularan COVID-19. Tidak hanya mengabaikan jarak fisik atau tidak melakukan physical distancing, tapi juga sebagian juga tidak menggunakan masker dengan baik gitu. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menyampaikan pendapat dengan seruan, nyanyian, teriakan dari beberapa peserta demonstrasi tersebut juga berpotensi mengeluarkan droplet yang akan bisa menularkan virus tersebut. Nah, pada saat kemudian salah satu di antara mereka peserta itu ada yang sudah memang positif, ya tentunya dengan status OTG atau asymptomatic carrier, maka ini bisa menjadi sebuah proses transmisi atau penularan daripada COVID. Ditambah juga banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, yang jika terinfeksi mereka juga akhirnya dapat menyebarkan virus itu pada saat kembali ke komunitasnya. Menurut Adib, pendataan demo yang terpapar menjadi sulit karena banyaknya pendemo yang datang dari berbagai wilayah. Pendemo diminta untuk memeriksa diri jika usai berdemo merasakan gejala-gejala COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai besok 12 Oktober, Pemprov DKI Jakarta melonggarkan rem darurat COVID-19 dengan memberlakukan kembali PSBB masa transisi. Sejumlah sektor usaha kembali dapat beroperasi dengan kapasitas terbatas. Mulai Senin 12 Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB masa transisi.
Hal ini diputuskan berdasarkan laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19. Besok kita kembali kepada status PSBB transisi. Kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan, tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di Jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Kita sudah merasakan sulitnya, beratnya ketika rem darurat itu ditarik. Restoran tidak bisa makan di tempat, perkantoran sulit beroperasi, kegiatan-kegiatan berkurang. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Dalam PSBB transisi ini, ada sejumlah sektor usaha diizinkan beroperasi dengan kapasitas terbatas. Untuk kapasitas maksimal 50%, antara lain kantor non-esensial, pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan dan UKM terdaftar, restoran, rumah makan dan kafe, salon dan barbershop, fasilitas olahraga dalam dan luar ruangan, museum, galeri dan tempat pameran, serta tempat ibadah. Sementara, lokasi yang dibuka dengan kapasitas maksimal 25% antara lain taman rekreasi atau pariwisata, pusat kebugaran, pertemuan, teater, pemberkatan, akad nikah, dan resepsi, serta wisata tirta. Terkait dengan kegiatan perkantoran untuk bidang esensial, kantor dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Meski demikian, ada sejumlah ketentuan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi. Antara lain membuat sistem pendataan pengunjung, menyerahkan data pengunjung ke Pemprov DKI Jakarta, serta menyesuaikan jam dan shift kerja, menggunakan teknologi untuk mencegah kerumunan, dan menutup tempat selama 3 kali 24 jam jika ada kasus positif COVID-19. Sementara itu, aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor belum akan diberlakukan. PSBB masa transisi di Jakarta berlaku mulai tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mereaktivasi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Lingga. Selain menyajikan keindahan alam, Pulau Lingga juga memiliki fasilitas lengkap untuk menyambut wisatawan. Pulau Lingga adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata unggulan di Provinsi Kepulauan Riau. Selain menyajikan keindahan alam laut dan pantai, Pulau Lingga juga menjadi surga bagi para penikmat terumbu karang. Keramahan warga lokal dalam menyambut tamu yang datang menjadikan Bunda Tanah Melayu ini sebagai tempat yang nyaman untuk menikmati masa liburan. Potensi inilah yang coba dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam rangka penerapan tatanan kenormalan baru, Kemenparekraf mereaktivasi destinasi wisata unggulan di Pulau Lingga. Tidak hanya mengandalkan investor, pengembangan potensi pariwisata di Pulau Lingga juga melibatkan masyarakat lokal. Nah sekarang pemerintah dengan konsep yang community based tourism itu mengajak developer maupun investor untuk mengajak masyarakat sekitar. Kita juga ingin supaya masyarakat itu juga mengambil manfaat daripada kehadiran suatu destinasi baru itu melalui mereka harus dipekerjakan. Pada kunjungan ke Kepulauan Riau kali ini, Kemenparekraf yang diwakili oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1, Vincentius Jemadu, berkesempatan meresmikan kapal wisata Katang Lingga. Tim Liputan iNews melaporkan.